Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 menjadi perdebatan di kalangan pengguna media sosial belakangan ini. Namun, mayoritas publik menolak kenaikan PPN tersebut. Di tengah polemik kenaikan PPN 12%, netizen menyoroti janji Anies Baswedan saat itu masih menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Kala itu, ia berjanji untuk menarik pajak kepada 100 orang terkaya di Indonesia. Diketahui, Anies Baswedan berbicara di acara Desak Anies, salah satu agenda kampanye yang dilakukan oleh Capres nomor urut 1 tersebut. Kemudian, ia ditanyakan oleh pembawa acara terkait keberaniannya untuk menarik pajak dari 100 orang terkaya tersebut. Anies menyebut jika kekayaan yang dimiliki oleh 100 orang terkaya di Indonesia memiliki jumlah melebihi 100 juta penduduk di tanah air. Untuk itu, ia ingin sistem pajak yang adil bagi masyarakat. Lebih lanjut, Anies menilai jika orang-orang yang berada di puncak mendapatkan kekayaan karena hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan pajak bagi masyarakat umum. Pernyataan Anies tersebut menuai beragam respons dari warganet. Bahkan ada yang sebut ide ini bisa diterapkan oleh pemerintah. Teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu, kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebut ya?